Oke, selamat datang kembali di tutorial Packet Tracer. Kali ini kita akan coba melihat bagaimana perbedaan cara kerja hub dan cara kerja switch. Serta selain itu kita akan belajar cara merubah hostname atau nama perangkat pada jaringan. Dan kita akan mencoba menghidupkan atau mematikan salah satu port yang akan digunakan untuk mode keamanan pada saat kita membangun sebuah jaringan. Nah, langsung saja kita buka Packet Tracer-nya. Pada paket tracer, kita akan membuat dua buah jaringan lokal, di mana satu jaringan lokal menggunakan hub dan satu jaringan yang lain menggunakan switch. Kemudian, hub dan switch ini akan dihubungkan dengan masing-masing 4 buah komputer. Lalu kita lihat perbedaan aliran data di antara keduanya. Oke, langsung saja. Untuk menambahkan hub, kita bisa ke bagian network device, lalu ke bagian sub hub, dan kita pilih PT hub. Lalu untuk menambahkan switch, kita ke bagian switch, lalu bisa ditambahkan switch dengan tipe 2960 dan kita tarik ke dalam paket tracer. Nah, kedua buah peralatan jaringan ini akan kita hubungkan dengan masing-masing 4 buah PC. Jadi kita ke bagian end devices, masukkan PC sebanyak 4 buah, 1, 2, 3, 4, dan di switch juga kita tambahkan 1, 2, 3, 4. Oke, agar terlihat jelas perbedaannya, kita akan geser peralatan ini dengan cara memblok dengan klik lalu tahan dan tarik drag, kemudian geser peralatan itu ke sebelah kiri. Lalu bisa diatur supaya terlihat lebih rapi sehingga lebih jelas perbedaan di antara keduanya. Oke, yang ini juga saya akan geser seperti ini dan saya susun supaya agak lebih terlihat rapi. Nah, setelah itu kita akan menghubungkan setiap perangkat ini ke dalam hub dan switch. Oke, jadi untuk menghubungkan perangkat, ingat tools yang digunakan adalah tools connection pada bagian menu bawah sini, lalu pilih copper strike through, klik icon kabelnya, klik perangkat yang ingin dihubungkan. Ingat kalau PC menggunakan fast ethernet, lalu hubungkan dengan hub, bisa pilih fast ethernet 0. Jadi PC 2 akan saya hubungkan dengan hub menggunakan FA0. Kemudian PC 3 saya hubungkan dengan hub menggunakan FA1. PC 4 saya hubungkan dengan hub menggunakan FA2. Dan PC 5 saya akan hubungkan dengan hub menggunakan FA3. Lalu pada switch juga seperti itu. Kita akan hubungkan menggunakan kabel. Ingat menunya ada di bagian connection. Lalu pilih copper straight through. Pilih PC 6. Pilih fast ethernet 0. Lalu hubungkan dengan switch dan pilih fast ethernet 01. Lalu pilih PC 7. Lalu hubungkan dengan switch dan hubungkan dengan fast FA02. Lalu di PC yang ini saya hubungkan dengan FA03 dan PC yang ini saya hubungkan dengan FA04. Nah, dari sini sudah terlihat jelas ada sedikit perbedaan di mana hub jalurnya langsung hijau dan kalau switch jalurnya masih berwarna orange dulu, baru kemudian salah satu berwarna hijau dan yang lainnya nanti akan menyusul berwarna hijau. Nah, jalur orange ini dikarenakan si switch masih melakukan perhitungan spanning tree protocol, di mana protokol itu digunakan untuk mencegah terjadinya looping. Tapi kita tidak akan bahas itu lebih jauh karena kita akan melihat dulu perbedaan keduanya. Oke. Nah, sebelum kita melihat perbedaannya, kita setting dulu perubahan nama-nama setiap PC dan hub atau switch, lalu kita setting IP-nya. Oke. Nah, pada jaringan yang ini supaya kita lihat perbedaannya jelas antara kedua jaringan, saya akan gambarkan sebuah kotak di antara keduanya. Nah, kotak ini saya bisa pilih warnanya, saya akan warnai berwarna kuning untuk jaringan yang menggunakan hub. Lalu saya akan warnai berwarna biru untuk jaringan yang menggunakan switch. Oke,
Jadi nanti kita lihat perbedaan jelas keduanya. Lalu saya akan rubah nama PC pada pertama pada hub ini. Saya akan berikan IP 192.168.0.1 garing 24. Lalu PC yang paling atas saya akan ganti nama dengan 192.168.0.2 garing 24. Nanti kita akan berikan IP ini. Lalu PC yang ini saya ganti nama 192.168.0.3 garing 24. Dan PC yang terakhir pada hub saya akan beri nama 192.168.0.4 garing 24. Sedangkan hubnya sendiri saya akan ganti nama dengan H1. Lalu pada bagian yang switch saya akan berikan berikan IP address nanti 192.168.1.1 garing 24. Lalu PC yang paling atas pada switch ini saya akan ganti dengan nama 192.168.1.2 garing 24. Kemudian PC yang 8 saya akan berikan nama 192.168.1.3 garing 24. Dan yang terakhir PC 9 ini saya akan ganti nama 192.168.1.4 garing 24. Ingat, setiap nama ini belum diberikan IP address. Ini kita hanya merubah namanya saja supaya nanti kita bisa tahu bahwa PC ini menggunakan IP ini. Oke, kemudian switch saya akan ganti dengan nama SW1. Nah, setelah kita mengganti namanya, kita mulai menerapkan IP address-nya. Kita mulai dengan PC yang ini. Kita akan berikan nama IP sesuai dengan namanya. Oke, jadi tinggal klik PC-nya. Cara memberikan IP, klik PC-nya. Kemudian ke bagian desktop. Lalu IP configuration, ini harus static. Lalu kita berikan IP sesuai namanya. 192.168.0.1. Lalu tinggal tekan tab, nanti akan diberikan subnet mask default. Sedangkan default gateway dan DNS server biarkan seperti itu. Lalu tinggal close dan kita lanjutkan dengan PC yang lainnya. Pada PC yang ini tinggal desktop, IP configuration, IP address 192.168.0.2. Tinggal tekan tab, lalu close, dan PC yang 3 juga tinggal klik. Lalu desktop, IP configuration 192.168.0.3. Tinggal tekan tab, lalu close, dan PC yang keempat juga seperti itu. Tinggal desktop, IP configuration 192.168.0.4 dan subnet mask 255.255.255.0. Nah, PC yang di switch juga saya akan melakukan perubahan seperti itu. Jadi kita mulai dari PC yang paling kiri, kemudian lanjut ke sini, dan ke sini. Oke, kita mulai dari PC yang paling kiri, tinggal ke bagian desktop, kemudian IP configuration 192.168.1.1, subnet masknya 255.255.255.0. Lalu PC 12 sama seperti tadi, desktop IP configuration 192.168.1.2. Tinggal tekan tab dan close. Lalu PC yang ketiga juga sama, IP configuration 192.168.1.3 tab, lalu close. PC ini juga desktop, IP configuration 192.168.1.4 garing, tinggal tekan tab. Oke, nah kita tes koneksi satu persatu sebelum kita coba aliran datanya. Nah, kita coba koneksi dari PC yang ini ke PC yang ini. Kita koneksi menggunakan pengiriman data PDU. Jadi tinggal klik icon PDU dari klik komputer tujuan, lalu klik komputer asal, lalu klik komputer tujuan. Oke, ternyata successful. Kemudian
Kemudian pindah lagi, kita coba PC yang ini. Kemudian sama kayak tadi, PDU, komputer asal, komputer tujuan. Oke, berarti sudah successful. Kemudian kita lanjut lagi PC yang ini. Tinggal klik PDU, klik komputer asal, klik komputer tujuan. Oke, jadi semua koneksi ini sudah successful koneksi pada hub 1 atau H1. Sekarang kita lanjut, kita tes koneksi pada jaringan yang switch. Kita mulai dari PC ini, kita tes koneksinya ke sini. Dengan klik PDU, kirim dari komputer tujuan ke komputer, dari komputer asal ke komputer tujuan. Oke, ternyata successful juga. Oke, kita lanjut ke bawah ke komputer yang ini, sama seperti tadi, PDU, komputer asal, lalu komputer tujuan. Oke, ternyata successful juga. Lalu kita tes yang terakhir, tes yang ini, dari komputer asal ke komputer tujuan. Oke, ternyata successful juga. Oke, jadi semua koneksi sudah successful. Sekarang untuk melihat aliran data, kita bisa menggunakan yang namanya mode simulation. Nah, mode simulation bisa kita akses pada sudut kanan bawah workspace atau area kerja kita. Pada saat ini kita berada di area real time, ditandai dengan tombol real time ini berwarna putih. Kalau kita mau beralih simulasi, kita tinggal klik mode simulasi yang ada tombol di sebelah tombol real time. Tinggal klik, nanti akan dialihkan ke mode simulasi. Tapi sebelum itu, kita hapus dulu semuanya paketnya dengan menekan tombol delete. Lalu ini ada banyak protokol yang bisa kita amati pergerakannya. Tapi di sini saya akan mencoba untuk mengamati hanya protokol ICMP saja, atau protokol Internet Control Message Protocol yang digunakan untuk mengetes koneksi antara satu PC ke PC yang lainnya atau dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Itu yang protokol ICMP adalah protokol yang bertanggung jawab terhadap perintah ping. Oke, jadi kita tinggal edit filter. Pertama kita show all atau none. Kalau all berarti tunjukkan semuanya, nanti semuanya muncul kayak tadi. Kalau show none berarti tidak ada yang muncul, kayak gitu. Oke, ini all, ini none. Jadi tidak ada protokol yang diamati. Nah, untuk menambahkan protokol yang diamati satu persatu, kita tinggal klik edit filter, lalu kita berikan tanda centang pada protokol ICMP. Oke, setelah itu kita close. Nanti protokol ICMP akan ada di list protokol yang diamati oleh simulasi ini. Nah, untuk itu selanjutnya, supaya aliran datanya terlihat lebih jelas, saya akan hilangkan nama-nama port yang digunakan di sini. Nah, caranya sama seperti kemarin, di option, preference, lalu hilangkan always show port labels in logical workspace. Oke, nanti hilang semua nama-nama port yang digunakan, kita tinggal amati aliran datanya saja. Nah, aliran data yang ingin kita amati adalah ICMP atau ping. Jadi kita bisa lihat atau kita bisa menggunakan PDU dari sini ke sini dan PDU dari PC ini ke PC ini. Oke, tinggal kita, kalau mau jalankan, tinggal tekan tombol play, lalu kita bisa atur kecepatannya pada bar yang ini. Oke, semakin ke sini akan semakin lambat, semakin ke sini akan semakin cepat. Jadi kita coba play. Oke, lihat itu aliran datanya. Oke. Nah, dari situ bisa dilihat ada sedikit perbedaan, tapi kita coba lihat satu persatu, atau kita lihat lebih perlahan-lahan pada bagian jaringan yang hub. Oke, jadi saya ulangi simulasinya, saya akan reset. Kita coba amati dan kita perlahankan aliran datanya. Kita amati khusus jaringan yang hub dulu atau jaringan yang berwarna kuning. Nah, kita mulai di sini
di mana saya hendak melakukan pengiriman data dari sini dan ke sini. Oke, dikirim data dari PC01 ke PC02. Kita lihat aliran datanya. Nah, kita mulai amati di mana data akan dimulai dari PC01. Kemudian ketika dia akan mengirimkan data ke 02, dia akan kirim data tersebut ke hub 1, ke H1. Sampai di H1, dia akan melanjutkan data tersebut ke setiap port yang keluar dari H1. Jadi kita lihat bahwa data tersebut akan dikirim ke PC02, 03, dan 04. Di mana 02 sebagai penerima yang berhak akan menerima data tersebut, sedangkan PC03 sebagai penerima yang tidak berhak akan paket tersebut akan mendrop atau menghapus paket tersebut, sama dengan kasusnya dengan PC04 di mana dia akan menghapus data tersebut. Lalu setelah paket pada PC02 diterima, PC02 akan melakukan balasan terhadap PC01. Dia akan mengirim data tersebut pada H1, balasannya akan dikirim pada H1, kemudian lihat apa yang terjadi pada paket ini di H1 atau di hub ini. Hub ini nanti akan melanjutkan paket tersebut ke setiap jalur keluar selain jalur datangnya paket. Jadi kalau kita lihat, dia akan kirim semuanya ke PC01, 03, dan 04. Di 01 dia akan terima karena paket tersebut untuk dia. Di 03 dia akan hapus paket tersebut karena bukan untuk dirinya. Di 04 dia akan hapus paket tersebut karena bukan untuk dirinya. Nah, begitulah proses pengiriman data dari 01 sampai 02. Jadi hub ini akan bekerja selama ada paket datang, dia akan kirim ke semua jalur keluar. Jadi dia tidak akan melakukan filter atau tidak melakukan tindakan apapun, dia hanya meneruskan paket tersebut. Nah, kejadian ini berbeda dengan proses pengiriman data pada switch. Oke, nah sekarang kita fokus pada proses pengiriman data pada switch atau pada jaringan yang berwarna biru. Nah, jaringan yang berwarna biru akan dimulai, datanya dimulai dari PC11, lalu PC data tersebut akan dikirim ke SW1. Nah, sampai di sini kalau tadi switch dia akan mengirim semua ke semua jalur keluar, itu kalau switch, kalau hub dia akan mengirim ke semua jalur keluar. Tapi kita lihat di sini terdapat perbedaan. Oke, itu kalau hub tadi. Kalau di switch, maka prosesnya akan berlangsung, data hanya dikirim ke komputer penerima saja. Jadi dia tidak akan menghabiskan waktu dengan mengirimkan data yang tidak diperlukan oleh PC-PC lain. Sehingga ini akan meningkatkan performa jaringan. Di mana ketika pada saat yang bersamaan, misalkan PC13 ingin mengirimkan data ke PC14, itu bisa dilakukan tanpa terjadi tabrakan. Oke, kita lihat balasannya juga akan dilakukan seperti demikian. Dari PC12 dia akan kirim ke SW1, kemudian dari SW1 dia akan lanjutkan ke PC11 saja. Dia tidak akan mengirimkan datanya ke komputer-komputer lain di dalam jaringan. Oke, jadi terlihat jelas itulah perbedaan kerja switch dan hub. Oleh karena itu, switch itu biasanya harganya lebih mahal dibandingkan dengan hub, karena salah satunya adalah fitur ini. Selain perbedaan pada saat pengiriman data, hub dan switch memiliki perbedaan pada saat kita ingin menghidupkan atau mematikan setiap port atau colokan yang ada pada switch atau hub. Jika pada hub, setiap colokan atau setiap konektor yang terhubung dengan komputer akan selalu bersifat hidup atau bersifat aktif. Sedangkan kalau pada switch, kita bisa menghidupkan atau mematikan port tersebut. Nah, perbedaan fitur ini bisa meningkatkan peran dalam keamanan jaringan. Contohnya seperti ini. Oke, kita lihat. Kalau kita buka settingan hub dengan mengklik hub tersebut, kalau kita lihat di bagian config, kita tidak bisa men-setting apa-apa kecuali men-setting nama yang tampil di dalam layar workspace kita atau nama hub tersebut. Sedangkan kalau pada switch, ketika kita klik switch tersebut, lalu kita lihat di bagian config, akan ada banyak settingan tambahan yang bisa kita setting.
Yang pertama sama seperti tadi, kita bisa setting display name atau nama yang tampil di dalam layar workspace kita, dan kita juga bisa men-setting hostname atau kita bisa men-setting nama ini supaya terlihat perbedaan antara switch 1 dan switch 2 yang sejenis. Misalkan kita rubah sesuai dengan hostname, sesuai dengan display name-nya, jadi SW1. Nah, selain itu bisa dilihat kita bahwa bisa men-setting satu persatu interface atau setiap port yang ada di switch. Nah, di sini ada Fast Ethernet 01 sampai dengan Fast Ethernet 24, lalu ada Gigabit Ethernet 01 dan Gigabit Ethernet 02. Nah, port-port lain ini bisa kita matikan kalau tidak ada perangkat lain yang ingin kita hubungkan. Kita bisa klik salah satu interface atau portnya, lalu kita bisa hilangkan tanda centang on. Oke. Gigabit Ethernet 01 kita matikan, Fast Ethernet 024 kita matikan, dan seterusnya sampai kita sisakan hanya port yang memiliki hubungan dengan komputer yang kita hidupkan. Oke. Seperti ini terus sampai dengan port, karena kita cuma menggunakan 4 port, maka kita akan menyisakan 4 port tersebut karena kita tidak ingin ada komputer lain yang terhubung. Oke. Nah, kita lihat di sini mungkin belum terlihat perbedaannya, tapi kalau saya geser seperti ini. Oke. Kalau saya geser seperti ini, lalu kita lihat option, lalu kita tampilkan port yang terhubung. Oke, tampilkan seperti itu. Nah, di sini setiap port yang memiliki hubungan dengan komputer pada switch itu adalah FA01, FA04, FA03, dan FA02. Kalau saya mematikan port FA01, lihat apa yang terjadi. Kalau saya hilangkan tanda centang on pada FA01, klik, maka jalur tersebut akan mati. Oke. Kalau saya mau hidupkan kembali, saya tinggal berikan tanda centang. Berarti jalur tersebut hidup dan dia akan melakukan perhitungan STP lagi, spanning tree protocol lagi. Oke. Demikian juga untuk port yang lain. Kalau saya hilangkan tanda centang, maka port FA2 akan mati, dan kalau saya ingin hidupkan, saya tinggal berikan tanda centang ini. Nah, fungsi ini berperan penting dalam pengamanan. Misalkan nih, ketika ada orang lain yang ingin mengakses jaringan kalian, dia datang misalkan membawa laptop. Jadi kita ke bagian end device, lalu tinggal tambahkan laptop di dalamnya, dan dia mencoba terhubung di dalam jaringan yang kalian bangun. Dia tinggal ambil kabel, lalu koneksikan dirinya dengan switch. Misalkan dia memilih salah satu dari port yang ada atau port yang tidak digunakan. Klik. Nah, ketika dia terhubung dengan port tersebut, dia tidak akan mendapatkan akses ke jaringan yang kalian sudah buat. Oke, jadi itu berguna dalam hal pengamanan. Kalian bisa menghindari orang yang tidak berhak mengakses jaringan kalian untuk bisa mengakses jaringan yang kalian sudah buat. Sedangkan hal ini berbeda dengan hub. Kalau misalnya kalian tambahkan sebuah laptop, ada orang lain yang datang membawa laptopnya, lalu dia mengkoneksikan dirinya dengan jaringan yang kalian sudah buat, kita lihat jalur yang terjadi, jalurnya berwarna hijau, di mana dia bisa mengakses jaringan yang kalian sudah buat. Nah, ini akan menyebabkan rentan dalam masalah keamanan. Oke, jadi itu adalah salah satu perbedaan yang dalam switch dan hub.